Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dimas Jaya Putra. Oke, kali ini kita ketemu lagi dengan saya. Masih berbicara tentang oknum Habib yang kontroversial ya. Kali ini juga kami masih suka membicarakan Habib Bahar ya. Nah, ada video ya yang menyatakan Habib Bahar ini pernah diiming-imingi oleh seorang pejabat ya, cek 100 triliun. Ini kan besar ya. Dengan harapan mereka cukup di rumah saja, tidak perlu koar-koar itu. Mungkin maksudnya seperti itu. Oke, kita ikuti dulu ya video pernyataan Bahar Smith, baru kita komentar bersama-sama. Oke, masuk akal atau enggak nanti. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Habib mau berapa? Video singkat 10 triliun, ya, ratus triliun yang disampaikan oleh Bahar. Mari kita koreksi bersama-sama. Kita sebagai seorang yang sedikit paham tentang keuangan ya, ini masuk akal apa enggak itu ya. Pertama begini, uang 100 triliun itu besar ya, besar. Jadi, dan apakah bisa cek atau biliet itu bisa ditulis dengan cek 100 triliun? Nah, itu ya. Padahal itu mungkin ada aturan tidak sebesar itu ya. Saya pernah saya ketahui, saya pelajari tidak sebesar itu untuk nulis cek. Nah, yang kedua, calon presiden aja Pak Prabowo itu kekayaannya sudah paling kaya ini. Pak Prabowo itu cuma 2 triliun ya. Pak Prabowo calon presiden kita yang paling kaya, yang lainnya masih Anies ya, Pranowo itu masih miliaran, masih sekitaran di bawah 15 miliar lah keduanya itu. Nah, kemudian konglomerat di Indonesia, 10 besar konglomerat di Indonesia, yang nomor 6 aja saya berbicara, itu konglomerat Indonesia yang paling kaya itu ada 10 urutannya. Nomor 6 itu Khairul Tanjung, itu kekayaannya hanya 86 triliun ya. Berarti kalau Kang Bahar mau, seandainya mau, nah itu akan menjadi konglomerat di Indonesia menyalip Khairul Tanjung, bisa urutan kelima kalau mau, seandainya oknum ini mau kasih cek ya. Nah, tentu saja menurut logika saya itu nggak masuk akal ya. Uang 100 triliun itu besar ya, besar sekali. BCA, Bank BCA kata disebutkan, Bank BCA itu termasuk bank swasta yang paling hebat, paling besar. Itu aja modalnya cuma 237 triliun kalau nggak salah ya, dulu pernah saya baca 237 triliun. Nah, yang kedua ini kan juga nggak masuk akal, tidak ada bank sampai ada orang bank menampung uang 100 triliun itu ya. Nah, oleh karena itu marilah kita berpikir waras ya, tentang pernyataan Habib Bahar ya. Sampai ada pejabat yang mau memberikan uang 100 triliun dengan tujuan supaya membangun pondoknya dengan baik dan tidak perlu mengkritik pemerintah menurut ya, atau berkoar-koar di luar lah, itulah. Tentu saja hal ini sangat menyesatkan kalau menurut saya, apalagi kalau Anda percaya bahwa ada pejabat ngasih itu
Mana mungkin ada pejabat yang punya kekayaan sampai 100 triliun. Tadi sudah saya sebutkan ya. Orang terkaya di Indonesia itu Prayogo. Itu memang terkaya di nomor 1 itu 600 triliun ya. Kemudian nomor 6 Khairul Tanjung, saya ambil tengah-tengah, itu 86 triliun. Berarti kalau nah ini orang terkaya. Prabowo aja tadi saya sebutkan itu cuma 2 triliun kekayaannya. Nah ini ada orang pejabat, nah wong presiden aja kekayaannya cuma, calon presiden yang paling kaya aja 2 triliun, apalagi pejabat. Apa mungkin punya uang 100 triliun pejabat tuh ya? Nggak mungkin lah. Jadi kita mengkoreksi karena ini di media, tentu saja ini juga hal-hal yang gak masuk akal, itu juga harus kita kritisi, apalagi di depan publik ya, di depan jamaahnya. Kalau Anda percaya ya silakan, cuma menurut data ya, orang kaya di Indonesia itu 10 besar itu, yaitu tadi saya sebutkan, Prayogo, Bunda Hartono, ya, yang punya BCA itu loh, yang itu aja nggak sekaya itu, nggak sebesar itu, ya. Artinya kita harus memahami bahwa hal-hal yang tidak masuk akal itu disampaikan dengan publik, Anda akan oknum tadi diketahui orang, itu loh, ya, sehingga akan ketahuan bohongnya, itu ya, sebesar apa, kemudian pengaruhannya apa terhadap negara. Kalau ada seorang oknum atau pribadi ya, sampai ada pejabat berani mau ngasih tip atau cek 100 triliun, motivasinya apa? Siapa pejabat itu yang ngasih? Kalau Anda berbicara begitu dan tidak ada personilnya, itu sama dengan ilusi ya. Kalau ada orangnya, kalau di cross check dan tidak, itu akan menjadi fitnah. Itulah yang kami amati, dan mudah-mudahan ini Anda sudah tahu ya, bahwa ilusinya sangat tinggi sekali. Mengagung dirinya sendiri. Kalau orang sampai dikasih 100 triliun itu kan kebal, sebegitu hebatnya. Wong Bar juga punya kesalahan, juga ditangkap di penjara. Jadi sehebat apa ada pejabat yang mau mengasih cek Habib Bahar 100 triliun. Banyak uang 100 triliun itu banyak, Habib Bahar. Tolong kalau menyampaikan di depan jamaahnya yang masuk akal, sehingga Anda tidak diketahui orang. Kalau kita berbicara ekonomi ya, uang 100 triliun itu besar. Ya, berapa maksimal nulis cek? Ya, ada cek 100 triliun, tidak ada harta, tidak ada. Beriat itu maksimal 500 juta. Ya, apalagi Anda berbicara cek, tidak ada. Harus kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.